Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Maulana akan mengerjakan tugas praktek satu program studi sistem informasi. Nah, kuliahnya analis data visual analis dan visual data. Berikut soalnya. Ini gunakan aplikasi R untuk menghitung nilai berikut. A. Rata-rata kecepatan mobil. B. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C. Standar depresiasi dan jarak yang ditempuh. Ini jaraknya, lalu kecepatannya. Lalu ini jaraknya ada jaraknya ada 50. Lalu kecepatannya juga ada 50 sampai 50. Lalu nomor 2 berdasarkan tabel pada soal nomor satu, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. A. Scatter, lalu interpretasikan. B. Histogram, lalu interpretasikan. Lalu nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75, standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas nilai 75, rata-rata 70, dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini saya sudah mengerjakannya dan saya akan menjelaskannya. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan di aplikasi program R ya ini. Untuk nomor satunya kita menggunakan rumus min, rata-rata dan standar deviasi. Untuk min rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Lalu untuk standar deviasi sama dengan data rata-rata dan jumlah data. Langkah-langkahnya begini. Pertama kita buka aplikasi program R, lalu kita masukkan kecepatan, lalu jarak. Ini dari mana? Ini dari soal yang ada ini, dari ini tabel. Kita masukkan kecepatan dan jarak. Ini untuk kecepatan, itu jarak. Lalu untuk perhitungannya kita pakai min untuk kecepatan, min jarak, lalu SD jarak. Lalu untuk setelah kita input, lalu kita run, maka akan keluar hasilnya seperti berikut. Untuk kecepatan 15,5 meter. Ini 42,28, 24,76505. Ini hasilnya di standar deviasi. Jadi rata-rata min kecepatannya 15,5 meter kilometer, lalu rata-rata jarak berhentinya 42,28 meter, lalu standar deviasi jarak 24,77 meter. Lalu untuk nomor dua soalnya scatter plot dan interpretasikan. Nah, ini untuk ini ya, sintaknya seperti ini. Kita blok dulu, lalu kita run. Maka akan keluar hasil seperti berikut. Nih, penjelasannya sebagai berikut. Ini plot untuk membuat grafik scatter plot, lalu kecepatan dengan sumbu X, jaraknya sumbu Y, main judul grafik, XLab dan YLab nama sumbu, call blue itu warna titik, dan PC19 bentuk titik bulat penuh. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan, terlihat adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak berhenti mobil. Titik-titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang dibutuhkan untuk berhenti juga semakin besar.
Meskipun terdapat beberapa penyebaran data, pola hubungan tetap terlihat cukup jelas sehingga dapat dikatakan memiliki korelasi positif yang cukup kuat. Nah, ini gambarnya. Ini. Maka kita lanjut ke soal berikutnya yaitu histogram. Caranya kita sama, kita blok ini, lalu kita run. Maka akan muncul seperti ini. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk membuat histogram, kecepatan data yang ditampilkan, main judul grafik, xlab label suhu x, call to color green warna batang, dan border black garis tepi batang. Histogram menunjukkan bahwa distribusi data kecepatan mobil terkonsentrasi pada nilai menengah yaitu sekitar 12 hingga 20 km per jam. Frekuensi tertinggi berada pada rentang tersebut yang menunjukkan bahwa sebagian besar mobil bergerak pada kecepatan sedang. Distribusi dan data tidak sepenuhnya simetris dan sedikit condong sehingga dapat dikatakan memiliki kemiringan skewness ringan. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak tersebar secara merata. Nah, ini gambarnya. Lalu untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, koefisien keragaman. Kita menggunakan rumus CV sama dengan S per X kali 100%. CV koefisien keragaman, S standar deviasi, dan X dengan rata-rata. Untuk A nilai matematika diketahui minnya 75, standar deviasinya 10, maka CV sama dengan 10 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 13,33%. Untuk nilai bahasa Inggris, minnya 70, SD-nya 8, maka CV-nya 8 per 70 ke 100% sama dengan 11 per 43%. Maka koefisiensi keragaman digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data relatif terhadap rata-rata berdasarkan hasil perhitungan. Nilai matematika memiliki koefisien keragaman sebesar 13,33%, sedangkan nilai bahasa Inggris sebesar 11,43%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai matematika memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan nilai bahasa Inggris. Dengan demikian, nilai bahasa Inggris lebih konsisten karena memiliki tingkat penyebaran yang lebih kecil. Nah, sudah selesai tugasnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.